Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Di sini kami akan membahas mengenai komunikasi lisan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu David Surya Anindra Mukti, yang kedua Frida Horidatul Asnah, yang ketiga Deva Fitriana, yang keempat Natasha Hairani, yang kelima Dena Salsabila Indra Putri, yang keenam Galuh Agustia Wardeni, dan yang terakhir Astri Nika Anggun Tias Putri. Kami akan membahas mengenai komunikasi lisan. Dan subbab dari komunikasi lisan sendiri itu ada pengertian komunikasi lisan, proses komunikasi lisan, jenis-jenis komunikasi lisan, prinsip dalam komunikasi lisan, hambatan komunikasi lisan, dan cara meningkatkan keberhasilan dalam komunikasi lisan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian komunikasi lisan yang akan dijelaskan oleh Saudara David. Untuk Saudara David, saya persilahkan. Apa sih itu komunikasi lisan? Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Menurut Raymond Ross, komunikasi adalah proses pemilihan dan simbol pengiriman sedemikian rupa yang membuat penerima menghasilkan respon pesan atau makna penalaran yang sama dengan yang dimaksud oleh komunikator. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Frida. Selanjutnya adalah proses komunikasi lisan. Sudah jelas bahwa komunikasi lisan ini terjadi berasal dari pengucapan kata-kata secara lisan dan berlangsung ke individu lain atau kelompok sebagai lawan bicara. Komunikasi lisan bisa dilakukan dari individu ke individu, individu ke kelompok, kelompok ke individu, dan kelompok ke kelompok. Yang pertama adalah individu ke individu. Komunikasi lisan yang dilakukan dari individu ke individu, seperti halnya komunikasi lisan yang dilakukan seseorang kepada seseorang temannya, kerabatnya, atau keluarganya. Komunikasi lisan dari individu ke individu bisa terjadi pada komunikasi secara formal maupun non-formal. Yang kedua adalah individu ke kelompok. Komunikasi lisan yang dilakukan individu ke kelompok ini seperti halnya seseorang yang menyampaikan kepada banyak orang. Hal ini dapat terjadi ketika adanya seseorang ketua yang memimpin rapat. Di dalam peristiwa tersebut telah terjadi komunikasi lisan dari individu ke kelompok. Dengan demikian, komunikasi lisan dari individu ke kelompok ini telah kebanyakan dilakukan secara formal. Adapun secara non-formal. Yang ketiga adalah kelompok ke individu. Komunikasi lisan yang terjadi pada kelompok ke individu ini seperti halnya ketika melakukan voting atau pilihan secara langsung atau tunjuk tangan. Ketika adanya pemilihan ketua contohnya, mereka melakukan pemilihan secara langsung dengan tunjuk tangan. Yang keempat adalah kelompok ke kelompok. Komunikasi lisan yang terjadi pada kelompok ke kelompok ini biasanya terjadi pada kegiatan perdebatan atau lomba debat. Dari kelompok satu menyampaikan pendapatnya kepada kelompok lain merupakan kegiatan komunikasi lisan atau komunikasi secara langsung kepada kelompok lainnya. Sederhananya, komunikasi lisan ini terjadi secara langsung atau langsung saling berhadapan dengan lawan bicara atau komunikasinya. Selanjutnya akan
dibahas oleh Saudara Deva Farin. Fitriana. Terdiri dari komunikasi lisan langsung dan komunikasi lisan tidak langsung. Komunikasi lisan secara langsung ini merupakan komunikasi lisan yang terjadi tanpa adanya perantara, jarak, dan alat atau media yang digunakan dalam berkomunikasi. Berbeda halnya dengan komunikasi lisan tidak langsung yang menggunakan media atau alat perantara berupa telepon, komputer, televisi, atau lainnya sebagai penyampaian pesan atau informasi kepada komunikasi. Jadi jenis keduanya ini sangat berbeda karena tanpa adanya perantara dan adanya perantara. Selanjutnya akan disampaikan oleh Natasha. Terima kasih. Kemudian di sini saya akan membahas tentang prinsip dalam komunikasi bisnis. Di dalam prinsip komunikasi bisnis ini, komunikasi lisan ini dilakukan secara langsung tanpa adanya perantara alias langsung bicara. Maka komunikasi lisan ini melibatkan adanya suara, bunyi, dan nada. Apa sih itu suara? Suara itu merupakan getaran udara yang terjadi melewati pita suara dalam tenggorokan. Suara di sini dibedakan menjadi dua, yaitu suara hidup dan suara mati. Suara hidup itu adalah suara yang timbul dari huruf hidup, yaitu A, I, U, E, dan O, atau biasa disebut dengan huruf vokal. Kemudian suara mati. Suara mati itu berasal dari huruf mati, yaitu B, C, D, F, G, dan seterusnya, atau biasa disebut dengan huruf konsonan. Kemudian ada bunyi. Bunyi merupakan sebelumnya di dalam suara itu, kondisi fisik pun bisa membedakan suara seseorang individu. Biasanya jika bindeng itu biasanya dikarenakan jika kita terkena flu. Pasti teman-teman sekalian sudah tahu bindeng itu bagaimana kan? Nah, kemudian ada serak. Serak itu biasanya kehabisan suara. Jadi suaranya itu agak parau gitu. Terus ada cadel. Cadel itu sulit membunyikan huruf konsonan. Biasanya huruf konsonan yang sulit disebutkan itu R dan L. Kemudian ada gagap. Gagap itu sulit membunyikan dengan lancar. Misalnya seperti A, aku, begitu. Kemudian ada bunyi. Bunyi merupakan getaran udara yang muncul karena adanya pergesekan dari dua benda atau lebih. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana bunyi itu. Itu merupakan bunyi. Kemudian yang ketiga adalah nada. Nada merupakan intonasi atau tingkatan suara. Di dalam nada muncullah adanya nada dasar yang merupakan acuan atau patokan bagi seseorang dalam memproyeksikan suaranya. Nah, nada itu ada dua, yaitu melengking atau nada tinggi dan bass atau nada rendah. Melengking itu biasanya, kalau menurut saya, biasanya itu seperti di dalam menjawab sapaan orang. Iya, kenapa? Seperti menantang seseorang. Tapi kalau yang nada rendah itu biasanya dilakukan oleh kepada jabatannya yang lebih tinggi. Misalnya kepada bos, pasti itu nadanya lebih rendah. Iya, kenapa? Gitu. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Dana Salsabila Indra Putri. Saya persilahkan.
Baik, selanjutnya saya akan membahas hambatan komunikasi lisan. Hambatan-hambatan tersebut dapat berasal dari berbagai faktor, biasanya dari dalam atau dari luar. 13 faktor hambatan dalam komunikasi verbal yang paling sering terjadi di masyarakat yaitu: yang pertama, informasi yang tidak jelas atau bias. Jika informasi yang disajikan tidak jelas atau tidak dapat dimengerti oleh pihak lain, pastinya komunikasi efektif yang diharapkan akan tidak dapat terjadi sebagaimana mestinya. Yang kedua, sikap meremehkan. Adanya sikap saling meremehkan akan menjadi hambatan dalam komunikasi. Pihak yang meremehkan akan enggan mendengarkan informasi dari pihak yang bersangkutan, maka dapat berujung pada salah paham dan konflik antara keduanya. Yang ketiga, adanya batasan karakteristik. Karakteristik antara kedua belah pihak akan menjadi faktor penentu, sebab beberapa orang memiliki karakteristik yang tidak bisa diajak berkomunikasi secara verbal. Misalnya, mohon maaf, mereka penyandang disabilitas tuli, bisu, atau juga yang memiliki keterbatasan dalam berbicara. Tentu saja kondisi ini kemudian berpengaruh dalam komunikasi verbal. Yang keempat, ketidakmampuan menggunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh digunakan dalam komunikasi verbal sebagai komunikasi dua arah. Bahasa tubuh berfungsi untuk menjelaskan atau mempertegas sesuatu, sehingga komunikasi antara kedua belah pihak dapat berjalan lancar dan tidak timbul miskomunikasi. Namun, terdapat fakta di mana keterbatasan atau ketidakmampuan dalam penggunaan bahasa tubuh akan menyebabkan hambatan dalam komunikasi verbal. Yang kelima, kesulitan menyusun kata-kata. Setiap individu memiliki keterbatasan terutama dalam menyusun kata-kata. Ada yang mahir, pintar, jago, atau bahkan ada yang kemampuan menyusun kata-katanya sangat kurang. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan hambatan dalam komunikasi verbal. Yang keenam, sulit berekspresi dengan kata-kata. Ekspresi dapat memberikan penekanan dan gambaran terhadap apa yang diungkapkan. Jika seseorang tidak mampu mengekspresikan apa yang ingin ia sampaikan, maka hal tersebut maka hal tersebut bisa menghambat komunikasi yang terjalin. Selanjutnya akan disampaikan oleh Galuh Agestiawardani. Selanjutnya, hambatan dari komunikasi lisan sendiri itu ada keterbatasan dalam menyusun kalimat. Nah, keterbatasan dalam menyusun kalimat ini sebenarnya bukan dari komunikasi lisan saja, tapi juga di komunikasi non-lisan atau non-verbal. Ketika seseorang tidak pandai dalam menyusun kalimat, baik pengucapan maupun tulisan, pastinya nanti pendengar itu akan berbeda pendapat atau berbeda tafsiran sendiri. Itu yang menyebabkan komunikasi terhambat. Selanjutnya yaitu kesulitan dalam berbicara. Nah, kesulitan dalam berbicara ini merupakan suatu penghambat karena apa? Karena berbicara sendiri kan, komunikasi lisan sendiri kan harus menggunakan mulut. Jadi ketika berbicara namun sulit, mohon maaf jika ada cacat atau apa, itu akan menghambat pendengar dalam menafsirkan atau memaknai sebuah pesan tersebut. Selanjutnya yaitu gagap. Gagap di sini itu bukan berarti nggak bisa ngomong ya, tapi gagap di sini itu ngomong, tapi terbata-bata. Contohnya yang sudah dicontohkan oleh Mbak Natasha tadi di dalam prinsip komunikasi lisan. Dan gagap sendiri ketika ngomong sama orang gagap, biasanya itu memang pendengar itu seperti bingung. Jadi itu yang menghambat komunikasi lisan itu.
Selanjutnya yaitu tidak tepat dalam menggunakan bahasa. Nah, ketika kita berkomunikasi pasti harus menggunakan bahasa yang sama. Baik komunikasi lisan ataupun non lisan pun harus menggunakan bahasa yang sama-sama dimengerti. Misalnya, saya menggunakan bahasa Inggris dan teman saya menggunakan bahasa Indonesia dan kita sama-sama tidak tahu arti bahasa tersebut, otomatis komunikasi itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya itu tidak dapat berbicara. Syarat dari komunikasi lisan sendiri adalah harus memiliki mulut untuk berbicara, dan apabila mempunyai kekurangan, semisal kekurangan disabilitas seperti bisu, itu akan menghambat komunikasi karena biasanya orang yang bisu itu menggunakan bahasa isyarat atau nonverbal. Selanjutnya yaitu stereotip. Stereotip adalah di mana suatu kelompok merendahkan kelompok lain. Jadi ketika seseorang berkomunikasi tapi saling merendahkan, otomatis ada pro atau ada kontra. Dan di situ ada pihak yang merasa direndahkan dan otomatis orang itu akan merasa terhina atau merasa tidak dihargai di situ. Jadi itu akan menyebabkan suatu hambatan sendiri ya di komunikasi. Selanjutnya adanya polarisasi. Polarisasi ini biasanya di dalam satu kelompok dan saling berlawanan, atau biasanya di suatu kaum atau kelompok yang kayak musuh. Jadi ada pro, ada kontra, dan kebanyakan juga kontranya di situ. Jadi ketika dua orang atau dua pihak ini berlawanan, otomatis komunikasi itu tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Astrinika Anggun. Baik, yang terakhir adalah cara untuk meningkatkan keberhasilan dalam berkomunikasi lisan. Yang pertama, memahami materi. Nah, memahami materi merupakan salah satu faktor penting yang akan mempengaruhi keberhasilan Anda dalam berkomunikasi secara lisan. Pemahaman terhadap materi yang Anda sampaikan. Nah, yang kedua, kemampuan berbicara. Dalam komunikasi yang dinilai tidak hanya seberapa cerdasnya Anda, melainkan juga keberhasilan Anda dalam menyampaikan suatu ide atau gagasan kepada pendengar. Yang ketiga, tidak bertele-tele. Yang dimaksud tidak bertele-tele adalah dalam komunikasi lisan sangat penting untuk menyampaikan sesuatu secara to the point atau tidak bertele-tele. Menyampaikan sesuatu secara bertele-tele hanyalah membuang waktu dan tenaga, karena pada akhirnya pesan yang ingin disampaikan tidak bisa sampai ke lawan bicaranya. Selanjutnya yang keempat, kepercayaan diri. Percaya atau tidak, kepercayaan diri seseorang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam berkomunikasi lisan. Untuk menjadi seseorang yang percaya diri dan memiliki pembicaraan yang berkualitas, dibutuhkan pengalaman dan persiapan yang sangat matang. Selanjutnya, penampilan. Dengan penampilan yang rapi, Anda akan memberikan efek segar dan citra yang positif akan diri Anda. Tidak perlu heboh, sederhana, namun sangat memikat. Yang keenam, intonasi dan artikulasi. Intonasi dan artikulasi sangat penting ketika Anda berbicara di depan orang banyak. Selanjutnya, maka dari itu Anda perlu melatih diri Anda dalam mengatur artikulasi dan intonasi sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan maksimal. Yang terakhir, gaya bicara. Namun,
Apabila Anda lepas kontrol dan menunjukkan keangkuhan Anda, maka audien akan memiliki penilaian yang buruk terhadap Anda. Maka dari itu, evaluasi diri Anda dan perhatian bagaimana Anda berbicara di depan orang selama ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok 1 mengenai komunikasi lisan sendiri. Mohon maaf ketika berpresentasi apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.